Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang kami banggakan, yang berbahagia, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Fikih Perbandingan Munakahat semester 7 Hukum Keluarga. Oke. Di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4 tentang beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Asrani Nata dan teman saya sendiri Dimas Putra. Baiklah, langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah. Jadi kemarin sudah diberikan pertanyaan dan akan dijawab oleh para pendengar, oleh teman-teman yang lain. Adapun pertanyaannya adalah Dari kelompok 4 dulu kita akan menjawab pertanyaan tentang pencatatan di atas kertas. Ya, kita ketahui lah kalau misalkan kita melakukan pencatatan di atas nikah itu, walaupun kita melakukan secara digital, itu tidak akan mungkin. Karena pada dasarnya kalau kita mencatat secara digital, kemungkinan besar kehilangan data-data itu akan besar. Kecuali kalau misalkan kita melakukan pencatatan di atas kertas dan kita simpan, baru kita pindahkan ke laptop, ke komputer. Nah, itu baru bisa. Oleh makanya kalau misalkan kita ingin menghilangkan pencatatan di atas kertas, kita harus punya data dulu secara digital. Nah, untuk pertanyaan dari Aan, bagaimana sana? Oke, tadi sudah dijawab ya pertanyaan pertama. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan kedua dari kelompok 4 juga, saudara Aan. Bagaimana pandangan terkait pro dan kontra tentang akan dialihkannya dari buku nikah menjadi kartu nikah. Nah, jadi di sini saya mencoba menjawab. Perlu kita ketahui seperti yang pernah saya baca, bahwa sebenarnya kita tidak diwajibkan bagi pasangan yang sudah mempunyai buku nikah kemudian dialihkan menjadi kartu nikah yang berbentuk digital. Sebenarnya tidak diwajibkan, tetapi di sini kami mencoba memberikan pandangan apabila ketika kita mengganti buku nikah menjadi kartu nikah, maka tentu akan menjadi ada positif dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya apa? Sisi positifnya adalah ketika kita beralih ke kartu nikah, maka akan lebih efisien. Karena dari pihak Kementerian Agama sendiri itu memberikan sebuah web khusus untuk diakses oleh pasangan yang baru menikah. Maka tinggal mendownload kemudian dijadikan sebuah kartu seperti halnya KTP. Nah, kemudian di sisi lain, dengan adanya kartu ini juga lebih mudah dan efisien ketika seorang pasangan, kedua pasangan, misalnya mereka menginap di sebuah tempat, tentu mereka harus melihatkan jati diri mereka, status mereka. Maka dengan adanya kartu nikah yang kecil seperti KTP, mereka lebih mudah melihatkan tanpa harus repot-repot untuk memperlihatkan buku nikah yang biasanya besar dalam berbentuk kertas. Nah, itulah mungkin beberapa sisi positif kalau memang dialihkan dari buku nikah menjadi kartu nikah. Di sisi lain juga kartu nikah ini sudah terdeteksi ke data KTP. Nah, mungkin lebih efektif lagi ketika kartu nikah tadi dialihfungsikan ataupun ada kaitannya dengan KTP dan datanya. Namun tentu di sisi positifnya ada, tentu ada juga sisi negatifnya. Negatifnya apa? Ketika seseorang beralih dari buku nikah menjadi kartu nikah, maka akan ada kemungkinan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini. Maksudnya adalah ketika ada pihak-pihak ini membuat ataupun merekayasa kartu yang seharusnya itu dari pihak Kemenak, tetapi mereka mencoba untuk membuat kartu dan akan disalahfungsikan oleh pasangan-pasangan yang belum menikah secara sah di KUA. Nah, itu salah satu sisi negatifnya. Kemudian sisi negatif lainnya adalah ketika orang beralih ke kartu nikah, maka berkemungkinan kartu yang telah dicetak itu bisa jadi hilang karena dalam bentuknya kecil. Sedangkan buku nikah karena bentuknya besar, pasti kita akan menyimpan secara baik di rumah dan kecil kemungkinan untuk hilang. Meskipun kartu nikah itu bisa didownload kembali,
Tetapi ketika kita memerlukan itu dalam bentuk hard copy, kita tidak bisa menunjukkan ketika data itu hilang. Jadi lebih efektif juga ketika kita mempunyai buku nikah, kita tentu menjaga barang-barang dokumen seperti ini. Ataupun ketika kartu nikah itu hilang, dikhawatirkan nanti kartu ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, mungkin itu saja dari jawaban saya. Saya kembalikan ke Dimas. Widih, banyak kali ya, kalau misalkan positif negatifnya pasti ada lah dari kami. Iya. Oke, kita lanjut ke kelompok 5. Pertanyaan dari saudari Indah Husnul Khofifah. Itu tentang gimana tadi sana? Kalau dari siapa tadi? Saudari apa? Saudari Indah Husnul Khofifah. Indah Husnul Khofifah, pertanyaannya seputar apakah mahar itu boleh dalam berbentuk lafaz. Misalnya kan banyak nih orang menikah maharnya Ar-Rahman gitu. Masya Allah sekali ya Dimas. Masya Allah. Dia menyetor hafalannya ketika mereka akan menikah. Nah, itu yang mereka katakan sebagai mahar. Jadi pertanyaannya, bagaimana pendapat kami begitu ya, bukan pemakanan. Nah, mungkin bisa dijawab langsung oleh saudara Dimas. Saudara Dimas di sini. Kalau misalkan kita mengetahui ini sana ya, mahar itu adalah sesuatu yang asli. Kalau misalkan kita memberikan mahar sebuah arwah, itu hanya sebagai tambahan. Jadi kalau misalkan kita ingin memberikan mahar kepada calon istri kita, kepada calon suami kita, alangkah baiknya mahar Tunggu, itu. bukannya mahar itu hanya untuk kepada istri saja? Oh ya, Nah, perlu diluruskan itu Dimas. agak koneksi siap salah. Itu mungkin sengaja ya sama Dimas ya. Untuk para calon istri nih, kalau misalkan kita ingin memberikan mahar, mahar itu berupa harta. Jangan berupa arahman atau segala macam yang tidak berupa harta. Karena pada dasarnya harta yang kita pegang itu adalah sebuah karunia yang diberikan kepada kita, nikmat kepada kita. Oleh makanya lah, kalau misalkan kita ingin istri kita bahagia, mahar itu harus berupa harta, baik rumah, mobil, kulkas dan segala macam, itu termasuk mahar. Akan tapi kalau misalkan kita memberi mahar berupa benda tidak asli semacam surah Ar-Rahman, itu hanya sebagai tambahan. Oke. Oke, terima kasih infonya Dimas. Kemudian mungkin bisa dibacakan lagi pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari saudari Rizka Ramadhani Hasibuan terkait bagaimanakah mahar itu, apakah bisa untuk membayar hutang? Kalau dari saya sih itu nggak bisa. Kalau dari sana gimana sih? Oke, tadi saudara Dimas sudah menjawab pertanyaan dari saudari Indah Husnul Khofifah, maka di sini saya pula mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Rizka Ramadhani Hasibuan terkait apakah mahar itu kan pemberian ya Dimas dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Nah, maka apakah ketika mereka telah memberi mahar, apakah mahar ini bisa difungsikan untuk membayar hutang itu? Misalnya kepepet gitu kan untuk membayar hutang. Setelah menikah tiba-tiba ada hutang gitu kan, diminta sama operasi misalnya. Apakah bisa mahar ini dijadikan untuk membayar hutang? Maka jawabannya adalah tergantung oleh kesepakatan ataupun tergantung dari persetujuan istri. Kenapa? Karena mahar itu sudah menjadi hak milik istri. Ketika suami memberi akad nikah, ijab kabul, dan dia menyatakan memberikan mahar berupa gitu kan, misalnya anggaplah cincin emas. Maka ketika setelah akad, cincin emas ini yang awalnya milik suami itu sudah menjadi hak istri, dan istri berhak menggunakan mahar ini. Ya, misalnya yang berhutang itu suami. Kalau istrinya setuju, sepakat gitu kan, karena dia sayang kepada suaminya, maka istri ini boleh memberikan maharnya kepada suaminya untuk membayar hutang suami. Apalagi ketika istrinya yang berhutang, tentu yaitu milik dia sendiri begitu. Jadi istri ini boleh menggunakan mahar yang sudah diberikan oleh suami untuk membayar hutang, meskipun mereka baru menikah begitu. Karena intinya itu sudah menjadi hak istri, tidak lagi menjadi hak suami. Walaupun yang saya sebutkan tadi, suami yang berhutang, asalkan istrinya rela, ikhlas, maka sah membayar hutang dengan menggunakan mahar. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Widih.
Itulah tadi video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.